Pernah nggak sih, lo bangun tidur tiba-tiba badan bentol-bentol, merah-merah, dan gatalnya luar biasa sampai bikin susah tidur lagi? Rasanya pasti nggak nyaman banget, apalagi kalau gatalnya nggak hilang-hilang seharian. Kebanyakan orang langsung mikir, ini pasti gara-gara nyamuk. Padahal, belum tentu loh. Bisa jadi pelakunya justru kutu kasur, makhluk super kecil yang sering banget nggak kita sadari, tapi diam-diam jadi teman tidur setiap malam. Ukurannya memang kecil banget, bahkan kadang nyaris nggak kelihatan. Tapi bahayanya bisa besar dan bikin masalah serius buat kesehatan kulit lo. Di video ini, gua bakal bongkar 7 fakta berbahaya tentang kutu kasur yang jarang banget orang tahu, dan mungkin selama ini lo anggap sepele. Tenang, tujuan gua bukan buat nakut-nakutin, tapi supaya lo bisa lebih waspada dan tahu cara melindungi diri sendiri serta keluarga. Siap-siap, abis nonton video ini, gue yakin lo pasti langsung pengen cek kasur dan kamar tidur lo sendiri. Siapa tahu ada tamu tak diundang. Yuk, langsung aja kita mulai dari fakta pertama yang wajib lo tahu. Kutu kasur ternyata bisa jadi pemicu alergi yang nggak lo sadari sama sekali. Banyak orang mengira kasur mereka bersih, padahal kutu kasur bisa bersembunyi di sela-sela tanpa terlihat. Mereka aktif di malam hari dan sulit dideteksi dengan mata telanjang. Kutu kasur ninggalin kotoran, kulit mati, dan telur di kasur. Semua partikel kecil ini bisa terhirup saat tidur, tanpa kita sadari. Selain itu, mereka juga bisa menggigit dan menyebabkan iritasi. Akibatnya, kulit bisa jadi merah, bentol, gatal, bahkan muncul reaksi alergi berat seperti gangguan pernapasan, batuk, atau asma. Gejalanya sering mirip dengan alergi debu atau makanan. Banyak yang salah sangka, nyalahin debu atau makanan sebagai penyebab alergi, padahal biang keroknya bisa jadi kutu kasur yang tersembunyi di tempat tidur. Kalau tiap bangun tidur lo bersin-bersin, gatal, atau kulit iritasi, saatnya curiga sama kasur lo. Jangan abaikan tanda-tanda ini, karena bisa jadi itu reaksi dari kutu kasur. Jangan anggap remeh, alergi dari kutu kasur bisa ganggu kualitas hidup dan bikin tidur nggak nyenyak. Waspada itu penting, dan segera ambil tindakan kalau lo curiga ada kutu kasur di rumah. Kutu kasur itu musuh yang susah banget dibasmi. Mereka jago sembunyi di celah terkecil, jahitan kasur, rangka kayu, bahkan di balik wallpaper. Telur mereka bisa menetas kapan aja, bikin investasi balik lagi meski udah dibersihin. Lawan kutu kasur butuh kesabaran dan kadang bantuan profesional. Kutu kasur aktif di malam hari, kayak vampir. Mereka keluar saat kita tidur, deteksi panas tubuh dan CO2, lalu menggigit tanpa kita sadari. Air liur mereka bikin kita nggak ngerasa sakit pas digigit. Paginya, baru deh gatal luar biasa muncul. Setiap malam kita jadi prasmanan buat mereka. Suka beli barang bekas? Hati-hati, kutu kasur bisa ikut nebeng. Mereka bisa nempel di sofa, kasur, baju, koper, bahkan bingkai lukisan. Dari 1-2 ekor, bisa berkembang biak jadi koloni besar di rumah lo. Selalu periksa dan bersihkan barang bekas sebelum dibawa masuk rumah. Cuci dengan air panas atau lakukan treatment khusus. Jangan sampai niat hemat malah jadi masalah. Gigitan kutu kasur memang nggak menularkan penyakit mematikan, tapi gatalnya luar biasa. Garukan berlebihan bisa bikin luka terbuka. Luka ini jadi pintu masuk bakteri, bisa berujung infeksi kulit serius. Jari bentol kecil bisa jadi masalah besar kalau diabaikan. Jaga kebersihan dan jangan asal garuk. Kutu kasur nggak cuma di kasur. Mereka bisa sembunyi di sofa, karpet, tirai, bahkan colokan listrik. Setiap celah gelap dan sempit bisa jadi sarang mereka. Kalau nemu tanda-tanda kutu kasur, cek seluruh ruangan, bukan cuma kasur. Inspeksi menyeluruh itu wajib. Kutu kasur bisa bertahan hidup tanpa makan berbulan-bulan, bahkan setahun. Rumah kosong bukan jaminan mereka mati. Mereka cuma hibernasi nunggu mangsa baru. Begitu ada penghuni baru, mereka langsung aktif lagi. Sekali masuk rumah, mereka nggak bakal pergi sendiri. Itulah 7 fakta berbahaya tentang kutu kasur, mulai dari risiko alergi, gatal-gatal, hingga kemampuan bertahan hidupnya yang luar biasa. Kunci utama untuk tidur nyenyak tanpa rasa was-was adalah menjaga kebersihan kamar tidur. Rutinlah mencuci spray, sarung bantal, dan selimut minimal seminggu sekali, serta vakum area tidur secara menyeluruh, termasuk kasur dan sela-sela ranjang.
Jangan lupa juga untuk membersihkan karpet dan tirai secara berkala. Selalu periksa barang bekas seperti kasur, sofa, atau kursi sebelum membawanya masuk ke rumah. Kutu kasur sering bersembunyi di celah-celah barang bekas dan bisa menyebar dengan cepat. Dengan sedikit usaha dan perhatian ekstra, kamu bisa mencegah mimpi buruk akibat kutu kasur. Kalau info ini bermanfaat buat kamu, jangan ragu untuk klik tombol like. Share juga pengalaman atau tips kamu di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu orang lain. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info penting lainnya seputar kesehatan dan kebersihan rumah. Gue Robby, selalu siap berbagi tips bermanfaat buat kamu dan keluarga di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tidurmu selalu nyenyak dan bebas dari gangguan kutu kasur.